Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita lanjut les pertemuan ke-11 ya, Dek ya. Tanggal 21 Oktober 2020. Oke. Nah, jadi di les malam ini Kakak mau lanjutkan bahas soal-soal yang ada di latihan 3. Nah, jadi yang pertama itu nomor 1 di latihan 3 itu ada soal seperti ini. Garis Q bergradien 3,5 atau 3,1/2. Maka tentukan gradien garis lain jika garis tersebut yang pertama sejajar dengan garis Q, yang kedua tegak lurus dengan garis Q. Nah, pertama di sini yang harus kita perhatikan, dia bilang ada sebuah garis Q. Jadi garis Q adalah garis pertama. Nah, kemudian dia bilang tentukan gradien garis lain. Garis lain itu artinya garis kedua selain garis Q. Jadi misalnya kita bilang garis kedua itu adalah garis P. Ini kakak aja nih yang namain P. Di soal nggak ada dia bilang P, tapi kakak namain garis P. Garis P itu adalah garis kedua. Nah, garis kedua. Maka di sini di soal ini kan yang diketahui garis Q bergradien 3,1/2. Otomatis gradien itu kan M kan, Dek. Nah, jadi kakak tulis M1. Kenapa M1? M1 artinya gradien dari garis pertama, yaitu garis Q tadi. Maka gradiennya di sini 3,1/2. Atau kalau mau dibikin pecahan biasa, 2 kali 3 6 tambah 1 7. Jadi 7/2. Kemudian kita disuruh tentukan gradien garis lain. Garis lain di sini sudah kakak namain garis P atau garis kedua. Tentukan gradien dari garis kedua ini jika yang pertama sejajar, garis kedua ini sejajar dengan garis pertama gitu maksudnya, atau garis P ini sejajar dengan garis Q. Maka di sini kakak kasih tahu dulu. Berarti yang dia tanya adalah gradien garis kedua. Di sini ada dua konteks. Yang pertama sejajar, artinya P sejajar dengan Q. Ini adalah simbol sejajar ya. Sejajar dalam matematika simbolnya kayak gini. Jadi nanti kalau ada soal dari guru sekolahnya Zaza nulis di soal itu kayak gini, itu Zaza Rara nggak usah bingung. Ini artinya sejajar. P sejajar dengan Q atau garis P sejajar dengan garis Q. Maka kalau dua garis dikatakan sejajar, maka gradiennya adalah sama. M1 sama dengan M2. Artinya M1-nya di sini 7/2, maka M2-nya pun pasti 7/2 kayak gitu. Berarti di sini M2-nya kita dapat adalah 7/2. Kenapa? Karena dia bilang M1 sama dengan M2. Jadi nanti kalau misalnya kita dapat soal lain, M1-nya kita dapat 10 misalnya gitu kan, gradiennya 10. Berarti kalau dia sejajar, maka M2-nya pun 10. Mau M1-nya 15 misalnya, berarti M2-nya juga 15 karena berlaku rumus ini. M1 sama dengan M2 ketika garisnya dikatakan sejajar, karena di poin A dia minta sejajar seperti itu. Kemudian karena di sini M1-nya 7/2, maka di sini M2-nya juga 7/2. Oke. Nah, kemudian kalau konteks yang B itu adalah tegak lurus garis Q. Tegak lurus itu simbolnya seperti ini. Nah, ini dibaca garis P tegak lurus terhadap garis Q. Maka rumusnya kalau dia tegak lurus adalah M2 sama dengan negatif 1/M1. Nah, kita bisa dapatkan M2-nya nih. M2-nya sama dengan negatif 1/M1-nya berapa? M1-nya 7/2. Jadi di sini 7/2. Kita lanjut di sini. M2 sama dengan 2-nya naik ke atas. Jadi 2 kali 1. 2 kali 1 2.
dibagi angka tengahnya 7. Karena ada negatifnya berarti negatif 2/7 gitu. Maka ketika garis P-nya itu sejajar dengan garis Q, maka gradiennya 7/2. Tapi ketika garis P tegak lurus dengan garis Q, maka gradiennya negatif 2/7. Oke. Nah, jadi di sini poin yang penting itu adalah sejajar dan tegak lurusnya diperhatikan. Nih, ini rumusnya. Kalau tegak lurus. Oke, Dek. Kemudian nih, nanti di sini Kakak kasih nomor 2-nya sebagai latihan. Oke, silahkan dikerjakan dengan latihan di video sebelumnya juga ada ya. Kemudian nomor 3 di sini. Hitunglah gradien garis PQ jika titik P koordinatnya negatif 6,8 dan titik Q koordinatnya 4,7. Langkah pertama itu kita tentukan dulu titik Q. Nah, di sini ternyata di gambar ini Kakak sudah tentukan titik Q itu kan 4,7. Nih, ini 4. Ini negatif 7. Jadi titiknya di sini. Nah, ini titik Q-nya. Kemudian titik P-nya negatif 6,8. X-nya negatif 6, Y-nya 8. Berarti kita tarik titik garis putus-putus, maka titik P-nya di sini. Nah, jadi udah dapat 2 titik, tinggal dihubungkan menjadi satu garis lurus. Nah, maka garis ini adalah garis PQ. Kemudian dia minta hitungkan gradien garis PQ. Jadi gradien garis PQ kalau di video sebelumnya, kalau dia terdapat 2 titik, maka rumus gradiennya adalah M sama dengan delta Y per delta X. Maka M-nya delta Y itu artinya Y2 dikurang Y1. X itu artinya, delta X artinya X2 dikurang X1. Nah, sekarang yang mana Kak X2, yang mana X1, Y2, Y1? Di sini Kakak tandain P itu X1, ininya Y1, berarti X1-nya negatif 6, Y1-nya 8. Di sini X2, ini Y2. Jadi X2-nya 4, Y2-nya negatif 7. Kemudian kita masukkan ke rumusnya, Dek. Maka di sini M sama dengan Y2-nya berapa? Y2-nya Y2-nya negatif 7 dikurang Y1, Y1-nya 8. Y1-nya 8 per X2-nya di sini 4, X1-nya negatif 6. Nih, di rumus kurang, kemudian negatif X1-nya ternyata negatif, jadi nulisnya seperti ini. Maka M sama dengan negatif 7 dikurang 8, negatif 15. 4 negatif di tengahnya jadi tambah, karena negatif ketemu negatif. Maka M sama dengan negatif 15 dibagi 10. Ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 3. Sama-sama dibagi 5. Maka M-nya menjadi berapa? 15 bagi 5, 3. 10 bagi 5, 2. Karena ada negatifnya, jadi M sama dengan negatif 3/2. Maka gradien dari garis PQ ini adalah negatif 3/2, seperti itu. Kemudian yang B, jika garis K tegak lurus dengan garis PQ, maka tentukan gradien dari garis K. Nah, jadi dia bilang lagi di sini poin B, ada sebuah garis lain yaitu dinamakan garis K. Maka kita kasih K itu adalah garis K sama dengan garis kedua. Kemudian garis PQ adalah garis pertama. Biar nggak tertukar M1 dan M2-nya. Nih. Maka yang dia tanya, yang poin B ini adalah tentukan gradien garis K. Berarti yang ditanya adalah M2. Karena garis K adalah garis kedua. M2 karena dia tegak lurus, maka rumusnya apa? Negatif 1/M1. Maka M2 sama dengan negatif 1/M1 tadi ini. Berapa negatif? 3/2. Nah,
2 yang di atas dikalikan 2 yang di bawah dikalikan ke atas. Jadi M2 sama dengan negatif ketemu negatif positif. 2 dikali 1 2 per 3. Maka di sini kita peroleh gradien M2-nya adalah 2 per 3. Gradien M2 itu apa? Gradien garis Q. Jadi K. Jadi gradien garis K adalah 2 per 3. Seperti itu. Oke. Kemudian soal selanjutnya di nomor 4. Gambarlah titik-titik A negatif 2, negatif 4, B 5, negatif 1, C 6,4, dan D negatif 1,1. Kemudian yang A dia minta tentukan gradien garis AB dan CD. Bagaimana posisi atau kemiringan garis AB dan garis CD? Nah, pertama kita tentukan dulu titik-titiknya ini A, B, C, D ini di titik koordinat di diagram kartesius seperti ini. Nah, A itu negatif 2, negatif 4. Nih negatif 2, negatif 4. Sorry, salah berarti. Karena negatif 4 ya. Berarti harusnya di bawah sini negatif 2, negatif 4 di sini. Iya salah nih, Dek. Kakak hapus dulu ya. Nih, negatif 2, negatif 4. X-nya negatif 2, Y-nya negatif 4. Berarti titiknya di sini. A. Kemudian B 5, negatif 1. X-nya 5, Y-nya 1. Negatif 1. Berarti di sini. Nih ya. Kemudian ini B. 6,4, X-nya 6, Y-nya 4. Berarti di sini. Terus itu negatif 1,1. Negatif 1,1. Di sini. Nah, udah dapat titik A, B, C, D-nya. Tinggal dihubungkan. Hubungkan garisnya. Pertama poin A, garis AB dulu. AB, ini garis AB. Garis CD. Oke. Nah, ini ternyata garis AB dan garis CD itu sejajar. Kenapa sejajar? Karena nih secara kasat mata aja garisnya sama kayak gitu. Tapi sejajar itu bisa dibuktikan bahwa jarak titik A ke D dan titik B ke C itu sama. Misalnya kalau enggak gini aja, kita lihat perhitungan aja. Dia di sini kan minta tentukan gradien garis AB dan garis CD. Jadi kita cari gradien dari garis MAB, gradien garis AB. Gradiennya itu kita lihat nih. Kalau ini ntar pakai pensilnya harusnya. Nah, pensilnya ya. Kita tarik garis segitiga. Oh, pakai delta juga bisa. Delta aja deh. Gak susah gambar. Kenapa pakai delta Y per delta X? Karena AB mempunyai dua titik A dan titik B. Jadi kita lihat di sini Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Y2-nya ini X1, X2. X1, Y1, X2, Y2. Y2-nya 1, negatif 1. Y1-nya negatif 4. X2-nya 5, X1-nya negatif 2. Maka dia menjadi negatif 1, negatif ketemu negatif, positif. Ini juga negatif ketemu negatif jadi positif.
Maka hasilnya negatif 1 tambah 4, 3. 5 tambah 2, 7. Nah, kita dapat ya, MAB-nya itu adalah 3/7. Kita cari lagi CD. Kalau sejajar harusnya sama. Jadi kita langsung masukkan aja Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Y2-nya 1, Y1-nya 4, X2-nya negatif 1, X1-nya 6. Maka di sini jadi 1 kurang negatif 4, negatif 3. Negatif 1 kurang negatif 6, negatif 7. Atas bawah ada negatif, maka jadi positif. Jadi 3/7. Nah, terbuktikan di sini. Di sini kita lihat nih, dapatnya AB itu gradiennya 3/7. Di sini juga dapatnya 3/7. Maka terbukti bahwa dia AB sejajar dengan garis CD. Sejajar tuh artinya dia kedua garis itu tidak saling bersentuhan. Nih, ada jarak di tengahnya dan dia tidak bersentuhan. Maka dikatakan sejajar, dan terbukti dengan dihitung pakai rumus, ternyata gradiennya sama-sama 3/7. Karena kan kalau sejajar tadi kakak bilang apa? M1 sama dengan M2. Kemudian yang B. Bagaimana panjang AB dan CD? Nah, oke. Kakak hitungkan panjang AB, nanti Rara hitung panjang CD ya. Jadi kakak hitungkan panjang AB. Panjang itu ya, AB itu panjangnya adalah, bentar, lupa rumus. AB mencari panjang kedua titik. Oh, gini. Apa ya? Kok tiba-tiba lupa sih? Panjang garis. Bentar ya. Panjang garis Y2 dikurang Y1 pangkat 2 ditambah X2 kurang X1 pangkat 2. Coba ya, nanti kakak cek lagi untuk yang ini. Benar atau enggak nih? Y2 dikurang Y1 pangkat 2 ditambah X2 dikurang X1 pangkat 2. Maka di sini panjang AB sama dengan Y2-nya berapa tuh? Y2-nya negatif 1. Y1-nya negatif 4. Pangkat 2 ditambah X2-nya 5. X1-nya negatif 2. Pangkat 2. Maka AB sama dengan negatif 1. Negatif ketemu negatif, positif 4. Pangkat 2 tambah 5. Negatif ketemu negatif juga positif. Jadi 5 tambah 2. Maka AB sama dengan negatif 1 tambah 4. Positif 3. 3 pangkat 2, 9. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 7 pangkat 2, 49. Maka AB sama dengan 9 tambah 49 berapa nih? 58. Tapi lagi-lagi ini nanti kakak fiksasi lewat chat ya, karena seingat kakak itu ada akarnya gini loh dia. Tapi nanti ini kakak pastikan lagi. Nanti kakak konfirmasi di video selanjutnya aja. Tiba-tiba lupa banget ini rumus mencari panjang garis. Nah, kemudian yang C, mengapa dapat dikatakan bahwa ABCD berbentuk jajar genjang? Iya, karena jajar genjang itu apa yuk? Jajar genjang itu adalah sebuah bangun yang memiliki dua pasang garis yang sejajar. Nih, ini satu pasang, merah sama merah sejajar, biru sama biru sejajar, dan memiliki dua pasang sudut yang saling berhadapan sama besar. Mana sudut yang berhadapan? Ini besarnya sama. Kemudian yang ini, sudut yang ini
dengan sudut yang ini juga besarnya sama. Maka memang bangun ABCD adalah sebuah jajar genjang. Oke. Jadi ABC sudah, tapi yang B nanti kakak pastikan lagi di video berikutnya. Oke, kemudian nomor 5 terakhir. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di atas, garis G itu sejajar dengan AB. Garis G yang biru, garis AB ini yang merah. Katanya sejajar. Dan garis K tegak lurus terhadap garis AB. Ini garis K tegak lurus karena ada tanda sudut siku-sikunya. Hitunglah gradien garis AB. Pertama, mudah kita hitung gradien garis AB pakai delta Y per delta X karena dia punya 2 titik. Jadi di sini langsung aja kakak tuliskan gradien garis AB Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan Y2-nya 3, Y1-nya negatif 3 per X2-nya 5, X1-nya negatif 4. Oke, kemudian tengahnya jadi tambah. Ini juga tengahnya jadi tambah. Maka 6 per 9. Disederhanakan, sama-sama dibagi 3, jadi sisa 2 per 3. Maka gradien garis AB adalah 2 per 3, sorry. Kemudian, tentukan gradien garis G dan K. Garis G. G ini kita lihat, G ini sejajar dengan garis AB. G sejajar dengan AB. Maka berlaku M1 sama dengan M2. M1 adalah garis AB, M2 adalah garis G. Maka gradien garis G sama dengan 2 per 3 juga karena sejajar, artinya gradiennya sama. Terus itu gradien K tegak lurus terhadap garis AB, maka berlaku M2 sama dengan negatif 1 per M1. M1 nya adalah garis AB, M2 nya adalah garis K. Maka kita masukkan nih, negatif 1 per M1 nya berapa? 2 per 3. 3 nya pindah ke atas, dikali ke atas, maka M2 sama dengan 3 kali 1, 3 per angka tengahnya 2. Karena ada negatifnya jadi negatif 3 per 2. Maka gradien garis G adalah 2 per 3. Di sini gradien garis K adalah negatif 3 per 2. Oke, seperti itu ya. Jadi sekian dulu video kita malam ini, les kita malam ini. Nanti mohon maaf banget ya deh ya, tiba-tiba kakak lupa banget ini rumus untuk mencari panjang garis, tapi insya Allah nanti kakak pastikan di video berikutnya. Oke, untuk selain dari soal yang B silahkan dicatat rapi, kemudian dipahami, dan jika ada yang kurang dimengerti silahkan ditanyakan, dan jangan lupa untuk kerjakan soal latihan yang kakak berikan. Misalnya di sini tadi di video ini tugasnya Rara adalah di mana ya? Ini nomor 2 latihan 3. Kemudian gradien garis CD. Gradien garis CD sudah. Mana yang belum? Oh ya, itu aja ya. Berarti ini ya nomor 2 latihan 3. Dan di video pertemuan 10 kemarin ada beberapa soal di situ. Kalau nggak salah 2 soal, silahkan dikerjakan sebagai latihan dan dikirim ke kakak, nanti kakak periksa. Oke, sekian dulu dari kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.